Halo teman-teman semuanya masyarakat Indonesia, balik lagi di Fuentes bareng aku, Mas El. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik aja. Kalau kalian lagi nggak baik-baik aja, ya udah. yang penting jangan nyerah gitu. Ini tagline banget ya. Dan sebelum kita mulai, kayak biasanya jangan lupa kalian subscribe dulu. Karena kalau misalkan kalian subscribe itu penting banget buat ke perkembangan channel ini gitu ya. Biar maju dan aku mungkin biar dapat AdSense juga. Karena ini juga channel baru gitu ya. Dan aku juga bakal nyeritain hal-hal aneh tapi fakta kayak yang bakal kita bahas kali ini. Hari ini kita tuh bakal bahas sesuatu yang bikin heboh dan rame di media sosial karena banyak orang di Indonesia tuh merasakan. Ya ini soal kendaraan yang mogok massal usai mengisi BBM Pertalite di Pertamina. Ini bukan kasus 1-2 orang aja ya, tapi sudah muncul di berbagai kota dan juga sampai sekarang banyak yang bertanya-tanya. Kenapa bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab? Jadi siapkan posisi ternyaman kalian, ambil posisi ternyaman kalian, terserah mau ngapain aja. Dan ini juga minim video, visual dan lain-lainnya. Jadi gak usah basa-basi, mari kita bahas kasusnya. Jadi beberapa waktu terakhir muncul banyak laporan dari pengendara sepeda motor dan juga mobil. Kendaraan mereka itu jari ini berbet, tersendat, bahkan mogok mendadak gitu setelah mengisi Pertalite di SPBU Pertamina. Di Jawa Timur misalnya, tercatat ada 162 laporan dari berbagai kabupaten, mulai dari Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Di Jakarta Barat juga sebuah SPBU sampai harus ditutup sementara karena terjadi kelalaian pengisian BBM, yaitu solar yang tercampur ke dalam tangki Pertalite. Ya apa ya coba. Di Bali juga ada ya pengaduan mobil yang mogok, filter tersumbat dan performa mesin turun drastis. Jadi jelas ini tuh bukan masalah 1 atau 2 orang aja, ini sudah jelas menjadi isu nasional. Siapa yang disalahkan coba kan? Jadi pertanyaannya apa yang sebenarnya terjadi? Berikut beberapa fakta yang sudah aku rangkup dari beberapa berita-berita yang ada. Di SPBU Jakarta Barat ada tangki Pertalite yang tercampur biosolar akibat kelalaian petugas. Kapasitas tangki 20.000 liter dan sekitar 8.000 liter solar masuk ke dalamnya. Setelah laporan masuk, penjualan Pertalite di SPBU itu langsung dihentikan sementara oleh Pertamina. Terus lagi ada di Jatim, Bojonegoro, dan juga Tuban itu menjadi daerah yang paling banyak melaporkan kendaraan bermasalah. Gejala umumnya ya kendaraan itu katanya mesinnya tersendat, berbet, atau mungkin mogok total setelah mengisi BBM. Ini jelas bukan kebetulan karena ada pola yang menunjukkan masalah distribusi dan juga pengawasan di beberapa SPBU. Terus bagaimana kira-kira Pertamina menanggapi kasus ini? Jadi Pertamina sendiri itu sudah mengambil beberapa langkah. Di regional Jatim Balinus, mereka itu membuka 17 posko pengaduan untuk masyarakat yang terdampak. Pertamina juga melakukan uji laboratorium terhadap Pertalite yang berasal dari terminal BBM Tuban dan juga Surabaya. SPBU yang terbukti bermasalah akan ditutup sementara gitu, seperti di Jakarta Barat, agar bisa dilakukan investigasi menyeluruh. Konsumen yang kendaraannya terdampak itu diminta untuk menghubungi call center 135 atau datang langsung ke posko pengaduan lengkap dengan bukti kerusakan kendaraan. Ya meski semua langkah itu sudah diambil, pertanyaannya ya akan ada aja gitu. Apakah ini itu cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap BBM Pertamina? Kita nggak tahu karena sekarang juga Pertamina lagi goyang gitu ya, apalagi Pak Bahlil Lahadalah kemarin juga bermasalah itu ya, banyak banget itu kemarin. Kita tahu lah ya. Dampak dari kasus ini itu cukup luas, Rek. Bagi pengendara motor dan mobil, kerugian itu terasa banget gitu, nyatanya gitu. Ada biaya tambahan untuk perbaikan, waktu yang hilang, dan bahkan ketidaknyamanan yang tidak sedikit. Kepercayaan publik terhadap kualitas BBM Pertamina juga sangat menurun. Ketika masyarakat itu mulai meragukan kualitas bahan bakar, ya efeknya bukan hanya soal kendaraannya aja, tapi bisa berdampak pada keandalan energi nasional.
Jika BBM tercemar atau tidak sesuai standar, kerusakan mesin bisa bertambah parah dan bahkan menimbulkan masalah yang lebih luas bagi sistem transportasi. Bagi konsumen, kasus ini tuh menjadi pengingat penting. Karena ya kita harus selalu was-was saat mengisi BBM. Simpan struk, foto kondisi kendaraan, catat waktu dan juga lokasi SPBU. Dan segera laporkan ke pihak resmi jika terjadi bermasalah. Itu jadi kayak gitulah, laporkan aja, gak usah takut. Mungkin aku sedikit ingin ngasih beberapa kritik buat Pertamina ya. Yang pertama menurutku ya, Pertamina itu ada kelalaian operasional itu masih jelas terlihat gitu. Jadi tangki tercampur, petugas tidak memeriksa selang dengan benar, dan ini menunjukkan bahwa standar pengawasan dan juga kontrol mutu di lapangan itu masih lemah gitu menurutku. Terus kedua, transparansi dan pertanggungjawaban itu masih kurang. Jadi banyak konsumen bingung soal hak mereka dan mekanisme ganti ruginya itu gimana. Nah menurutku ini yang harusnya punya wewenang itu siapa, yang menjelaskan itu siapa. Karena kita nggak tahu loh ya, orang-orang itu kira-kira itu punya uang apa enggak gitu untuk memperbaiki sepeda motornya, dan mereka kan juga pastinya kita nggak tahu juga, ada juga yang motornya cuma punya satu dan itu buat kerja. Ya apa coba mikir. Terus yang ketiga, menurut ini juga sebuah alarm bagi sistem distribusi BBM ya. Ketika publik meragukan kualitas bahan bakar, bukan hanya SPBU yang terdampak, tapi juga kepercayaan terhadap energi nasional dan juga pemerintahnya yang ngatur ini semua. Konsumen itu harus tetap waspada dan juga aktif ya. Pilih SPBU terpercaya, catat bukti jika terjadi masalah, dan laporkan segera ke pihak resmi. Dan mungkin untuk menutup ini, karena ini nggak panjang videonya ya. Kasus kendaraan mogok massal usai isi Pertalite itu bukan sekedar masalah teknis saja ya. Ini soal kepercayaan publik, soal mutu layanan, dan soal tanggung jawab korporasi terhadap masyarakat. Ya, semoga pihak-pihak terkait itu bisa belajar serius, bukan hanya memberikan respon sesaat terus hilang menuai, tapi juga melakukan perbaikan sistemik yang nyata. Dan semoga kita sebagai konsumen itu bisa lebih kritis dan juga waspada, dan jangan takut untuk melapor. Biar Pertamina juga belajar dari kesalahan ini gitu. Jadi kita nggak usah takut lah untuk mengkritik gitu ya. Dan ya mungkin itu aja teman-teman ya hari ini. Kalau kalian punya pengalaman serupa atau SPBU yang kalian curigai itu bermasalah, tulis saja di kolom komentar di bawah ini, bebas ya, terserah kalian mau komentar apa aja. Dan mungkin di antara teman-teman yang nonton ini nggak tahu yang nonton berapa puluh orang. Kira-kira ada yang bermasalah nggak sepeda motornya setelah kalian ngisi Pertalite gitu? Coba kalian komentar gitu. Karena aduh gimana ya, kita tahu ya sekarang Pertamina itu lagi nggak baik-baik aja. Kalau misalkan ada pemerintah yang bilang Pertamina baik-baik aja, enggak, fakta di lapangan nggak kayak gitu. Ya kita belak-belakan aja, di berita sudah muncul di mana-mana. Aku ngomongin ini bukan karena kayak menjelek-jelekan pemerintah, enggak, faktanya memang gitu. Kita lihat di media sosial sudah hancur banget gitu. Maksudnya kayak berita-berita atau sumber-sumber informasi tentang Pertamina itu nggak karu-karuan. Makanya kita sebagai masyarakat, aku sebagai masyarakat, ngomong seperti ini bukan karena menjelekkan atau menyudutkan pemerintah, sama sekali enggak. Justru aku mengkritik gitu, meskipun penontonku nggak banyak. Ya setidaknya mungkin dari kritikan-kritikan orang-orang bawah gitu, kayak kita ini gitu kan ya. Minimal ya ada perbaikan lah dari pemerintah gitu kan. Ya masa maunya ya kalian harus percaya sama kita, ya gimana mau percaya gitu kalau misalkan pelayanannya kayak gini kan gitu ya. Ya mungkin itu aja, takutnya kalau misalkan nanti panjang aku ngomong yang aneh-aneh dan takutnya nanti malah bahaya buat akunya gitu. Tapi ya aku nggak takut sih, karena aku ngomongin fakta kan. Ya mungkin itu aja ya, dan sekali lagi aku menyampaikan terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton Fuentes, dan maaf kalau misalkan video-videonya itu masih belum sempurna karena aku masih belajar dan aku masih berusaha untuk berbicara yang baik, mengkritik yang baik, dan juga belajar storytelling yang baik gitu. Jadi kalian boleh kritik, saran kalau misalkan kalian ada yang kurang, ini harus apa yang dirubah gitu. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa lagi di Fuentes selanjutnya. Bye bye.